Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan juga selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Di video kali ini, Zahra bakal bacain sebuah cerita yang udah dikirim oleh Lintang dari Jogja. Nah, buat kalian yang juga punya cerita, mungkin cerita tentang kehidupan, pengalaman belajar, keluarga, atau tentang pasangan kalian, dan mau ceritanya dibacain di live story, kalian bisa cek cara, syarat, dan ketentuannya di kotak deskripsi ya. Karena siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi orang lain dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, langsung aja ya. Halo Lintang, makasih udah kirim cerita kamu. Dan sekarang saatnya Zahra bacain ceritamu di live story. Your story partner. Hai semua, aku Lintang dari Jogja. Saat ini usiaku 25 tahun. Usia yang cukup terbilang dewasa menurut beberapa orang. Tapi jujur, aku tidak merasakan kedewasaan dalam diriku. Aku masih suka mengekspresikan diriku untuk bermain, layaknya anak kecil ketika sendiri. Tahukah kalian, aku berperilaku seperti ini karena masa kecilku tidak terlewati sebagaimana mestinya. Masa kecil yang harusnya aku gunakan untuk bermain dan mendapat kasih sayang orang tua, justru aku lewati dengan bulian. Ya, aku mengalami bullying dari segala aspek. Teman-temanku, bahkan saudaraku sendiri. Aku bukan terlahir dari keluarga berada, sedangkan temanku, mungkin Tuhan titipkan kecukupan, bahkan berlebih hartanya. Dahulu, aku jarang mengganti sepatu sekolahku jika tidak benar-benar rusak. Begitupun dengan tas dan seragam. Sehingga masa sekolahku, aku habiskan dengan lebih banyak menanggung malu karena pakaian dan peralatan sekolahku yang lusuh. Aku sering mereka olok-olok karena miskin. Sungguh, sakit hati itu masih terekam kuat di ingatanku sampai sekarang. Masa kecil yang tidak menyenangkan sama sekali untuk diingat. Sementara mereka, lingkungan tempat tinggalku, sering mengolok-olok bentuk fisikku. Berbeda dengan saudaraku lainnya yang masih berbentuk badan ideal dan cukup tinggi. Aku sering diejek dengan kata-kata yang kurang pantas. Jika aku marah karena ejekan mereka sering mengejekku nesunan dalam bahasa Jawa, yang artinya mudah marah. Jika aku mengingat perlakuan beberapa teman dan saudaraku kala itu, rasanya ingin menyayat otakku sendiri agar memori itu hilang. Seiring berjalannya waktu, aku meneruskan sekolah di luar kota. Aku menemukan suasana baru, sekolah keagamaan, dan lingkungan yang aku rasa lebih baik. Teman-temanku tak banyak yang mengejek penampilan atau postur tubuhku. Walaupun orang semacam itu pasti akan terus ada, bahkan sampai sekarang. Aku mulai belajar berorganisasi dan mengikuti komunitas. Perlahan, keadaan perekonomian keluargaku membaik. Bahkan, aku juga bisa belajar sampai ke perguruan tinggi.
Kini aku bekerja di salah satu instansi swasta dan alhamdulillah telah hidup jauh lebih layak dari kehidupanku di masa kecil. Aku banyak belajar juga untuk berpenampilan lebih baik dari sosial media yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Walaupun begitu, aku masih merasakan ada yang tidak beres dalam jiwaku. Kesehatan mentalku serasa terusik jika dihadapkan dengan kisah masa kecilku. Masa kecil yang harusnya penuh dengan kenangan. Dalam cerita ini, aku ingin berpesan dan mengingatkan diriku sendiri bahwa kita harus berhati-hati terhadap perilaku atau perkataan kita terhadap orang lain. Bisa jadi mereka yang kita perlakukan, baik sengaja atau tidak, akan menyimpan itu sebagai duri yang paling menusuk hatinya. Dan betapa ngerinya saat di akhirat nanti, kita akan bertemu mereka kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan atau sikap kita. Demikian ceritaku kali ini, semoga bisa ada hal yang kalian ambil ya. Aku juga berharap untuk kalian yang punya memori buruk tentang masa kecil bisa cepat pulih dan berdamai dengan itu. Terima kasih.